kalau saya duduk di lantai, untuk berdiri tidak bisa, dan untuk buka kaos pun nggak bisa gitu. Otot saya lemah, makanya ketemunya dokter saraf, ketemu dokter Lu. Ya, dia yang memberikan referensi kalau di Mandaya ini ada pengecekan yang membantu pasien. Saya bersyukur bisa memanfaatkan fasilitas dari Rumah Sakit Mandaya ini. Itu dia kan kita dicek, di diagnosanya itu kan kena miositis katanya, miositis. Puji Tuhan, hampir kurang 3 bulan ini ada perubahan. Awalnya duduk nggak bisa dia. Kalau duduk begini, kalau udah begini, berdiri harus dibantu gitu. Ini nih otot ini lemah dia. Paha, betis ini. Sekarang saya udah bisa kembali lagi bawa mobil. Emang tetangga kadang melihat kita, emang tadi akibat ini nih dari Roro jahat yang ini, luar biasa itu. Cuman dengan kita tunjukin kalau sekarang ini udah medis, sudah berbicara, udah bisa diagnosa ini, ya inilah hasilnya bisa ada perubahan gitu. Nama saya adalah Tunggul Parulian Simanjuntak, tinggal di Bekasi. Usia sekarang jalan 58. Awalnya itu sebenarnya yang kita rasakan itu dari penyakit kulit yang ini membuat itu muka jadi merah, kulit bersisik. Kita berobat ke dokter, dibilang termasuk alergi makanan seperti penyedap sama mecin dan matahari. Kalau kena matahari baik pagi atau siang itu dia akan timbul bercak-bercak merah dan sisik-sisik, terutama di sendi-sendi, jari-jari, sekitar kelopak mata, kuping, muka merah semua sama dada gitu. Ya dokter memberikan suatu pengobatan, yaitu dikasih obat untuk menghilangkan supaya tidak gatal, terutama sekitar pala. Obat itu selama kurang lebih setahun lah ya, itu perubahan tidak ada, malah memperburuk sistem otot saya. Otot saya lemahnya dalam arti tidak ada tenaga. Seperti kalau saya duduk di lantai, untuk berdiri tidak bisa, harus dibantu keluarga atau anak atau istri. Jalan 50 meter aja rasa capeknya luar biasa, dan untuk buka kaos pun nggak bisa gitu 3 bulan kemarin. Ke alternatif hanya seperti refleksi saraf, ya kayak diurut-urut gitu, refleksi lah yang kan pencet-pencet itu. Nah itu ya itulah nggak membawa hasil juga gitu kan itu. Kalau dari IGD yang dari hasil lab juga, darah, kolesterol semua bagus, tensi bagus, ini semua ronsen bagus, sama EKG-nya bagus. Makanya dokter itu udah selesai itu saya disuruh pulang, nggak perlu dirawat itu kan. Nah cuman ya dikasih, untuk biar tidak penasaran saya dikasih rujuk untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah dari penyakit dalam itu mulailah dirujuk ke dokter jantung, dokter kulit, dokter THT, semua di situ. Dan situlah ketemunya dokter saraf, ketemu dokter Lu. Itu dia kan kita dicek, di diagnosanya itu kan kena miositis katanya, miositis. Itu jadi itu memang katanya yang membuat otot itu lemah gitu. Nah, makanya ditanganin harus yang tepat dengan diagnosa yang benar gitu. Dengan adanya dokter otot dan saraf, dokter Lu, ya dia yang memberikan referensi kalau di Mandaya ini ada pengecekan yang membantu pasien. Saya bersyukur bisa memanfaatkan fasilitas dari Rumah Sakit Mandaya ini. Ya syukur ketemu dokter yang benar-benar diagnosanya yang luar biasa ya, bisa meruncing, tidak melebar. Oh ini
fungsi ototnya ini gitu. Puji Tuhan, ketemu ke dokter di rumah sakit, bisa kita ada pemulihan. Saya yakin saya bisa sembuh dengan adanya perawatan diagnosa dokter yang tepat terutama untuk otot saraf saya ini. Hampir kurang 3 bulan ini ada perubahan terutama di otot kaki, tangan. Jadi tadinya saya kalau duduk di lantai tidak bisa berdiri, bangun sendiri tidak bisa, harus dibantu. Nah kalau sekarang bisa gitu. Awalnya duduk nggak bisa dia, kalau duduk begini, kalau udah begini, berdiri harus dibantu gitu. Sekarang udah bisa gitu sendiri dia. Kalau duduk di bangku juga udah lumayan dia. Tadinya mah agak, wah ini nih otot ini lemah dia. Paha, betis ini lemah dia. Sekarang ya udah lumayan lah gitu ya. Sekarang saya udah bisa kembali lagi bawa mobil. Emang tetangga kadang melihat kita emang tadi berat 78 turun ke 56, wah ini akibat ini nih dari roh-roh jahat yang ini, wah luar biasa itu. Cuman dengan kita tunjukin kalau sekarang ini udah medis, sudah berbicara, udah bisa berdiagnosa ini, ya inilah hasilnya bisa ada perubahan gitu. Ya kalau pesan saya untuk pasien yang seperti saya, ya pertama kita harus semangat, sabar, dan kita juga harus disiplin. Tetap ikut aturan yang udah disarankan dokter. Kita juga percaya sama yang di atas, kita juga harus berdoa juga untuk kesembuhan kita juga. Walaupun dokter juga telah mendiagnosa kita, cuman ya kita juga ikut, jangan melupakan yang menciptakan kita, supaya ikut berserta untuk menguatkan dan menyembuhkan kita, itu aja.